Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Pratama, mahasiswa FEH Pasundan Kota Sukabumi, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus pembunuhan Siti Sulasih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Mei 2025. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang terhadap kasus tersebut. Yang pertama ada korban yang bernama Siti Sulasih, usia 31 tahun. Lokasi kejadian kebun karet, Natar, Lampung Selatan. Fakta awalnya, korban ditemukan dalam kondisi terikat tanpa busana. Dan juga dugaan tindak pidananya pemerkosaan, pembunuhan, dan juga pengambilan barang milik korban. Selanjutnya di sini ada kronologi singkat. Korban ditemukan pergi dari rumah dan tanpa kembali lagi. Jenazah ditemukan warga di kebun karet. Polisi melakukan olah TKP dan menemukan dugaan pemerkosaan. Tersangka melarikan diri selama beberapa minggu sebelum tertangkap. Penyidikan juga mengungkap adanya kekerasan seksual dan juga pembunuhan. Selanjutnya ada identitas dan tindak pidana tersangka. Tersangka laki-laki dewasa. Tindak pidana yang diduga pemerkosaan, pembunuhan, pengambilan barang korban, atau perampasan, pencurian dengan kekerasan. Dasar hukumnya, dasar hukum pembunuhan, pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 KUHP pembunuhan berencana apabila terbukti ada perencanaan. Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Selanjutnya ada dasar hukum kekerasan seksual. Pasal 285 KUHP pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Ada juga tindak pidana kekerasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur perlindungan korban, pembuktian, restitusi, dan juga pidana tambahan. Dasar hukum pengambilan barang korban. Pasal 365 KUHP pencurian yang disertai kekerasan. Jika mengakibatkan luka berat atau mati, ancaman pidana dapat mencapai 15 tahun atau lebih. Penerapan pasal tergantung hasil pembuktian unsur-unsurnya. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana. Unsur yang dinilai penyidik dan juga jaksa. Di sini ada beberapa perbuatan. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kesalahan, dolus, dan juga culpa. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab. Yang keempat, hubungan kausa antara perbuatan dan akibat. Selanjutnya, jika tindak pidana dilakukan sekaligus, dapat diterapkan ketentuan perbarengan yang bisa dinamakan dengan konkursus. Selanjutnya, pembuktian pengadilan. Di sini ada beberapa alat bukti utama. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli forensik. Selanjutnya, barang bukti TKP. Selanjutnya, keterangan terdakwa dan juga petunjuk. Selanjutnya, standar pembuktian. Hakim meyakinkan berdasarkan bukti yang sah menurut pasal 183 KUHP. Selanjutnya, analisis akademik. Kasus ini relevan untuk membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, penegakan hukum terpadu polisi, jaksa, dan juga pengadilan, penerapan pasal berlapis dan perbarengan, etika media, dan juga perlindungan identitas keluarga korban. Di sini saya juga menyimpulkan terhadap kasus tersebut. Kasus Siti
Kasus Siti Sulasi menunjukkan kompleksitas tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual, pembunuhan, dan juga perampasan harta. Pendekatan hukum harus komprehensif. Di sini ada pidana pokok, pidana tambahan, dan juga pemulihan korban. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.